Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali ke alur cerita novel Against the Sky Supreme. Ini adalah spoiler alur cerita yang diambil dari novelnya, karena saat video yang dirilis, animasinya belum tayang. Jadi mohon maaf kalau narasinya tidak memiliki gambar adegannya. Ini alur novel, catat ya, bukan alur film. Jadi dibutuhkan kemampuan imajinasi tingkat tinggi. By the way, untuk yang merasa durasinya jadi pendek, sebenarnya panjang ceritanya tetap sama, hanya sudah diringkas agar banyak hal bertele-tele tidak banyak memakan waktu kalian yang berharga. Jadi tenang saja, alur ceritanya tetap detail, padat dan gampang dimengerti. Oke, langsung saja kita mulai fantasinya. Sen Subing kemudian mengingat bahwa Dantai Songde sudah menitipkan benih api untuk gurunya ini. Lalu Subing mengeluarkan 3 benih api dengan atribut es. Tanyun mode kakek ini segera mengambil dan menyimpannya. Songde juga menitip pesan bahwa dia sudah dipindahkan ke rumah lelang gerbang abadi jika Tanyun ingin menemuinya. Setelah itu, Tanyun meminta Subing untuk mengajaknya pulang ke kampung halamannya untuk melihat kondisi ayah Subing. Subing menyambutnya dengan gembira. Segera dia menarik tangan Tanyun dan membawanya ke puncak gunung. Subing tersenyum dan meminta Tanyun untuk membawanya terbang karena dia ingin merasakan sensasi terbang tanpa perlu berdiri di atas pedang. Tentu saja Tanyun menolak karena jika kain nafas dingin kura-kuranya tertiup angin dan akan nampak singa naga emas di bawah kakinya. Tanyun beralasan lebih nyaman jika menaiki perahu roh. Subing kemudian mengeluarkan perahu roh dan mereka segera terbang menuju gerbang sekte suci. Tanyun bertanya di mana letak kampung halaman Subing. Tapi Subing menjadi sedih membayangkan ketika itu Gongsun Yangchun menjebak ayahnya dan akhirnya patriark sekte menghapus kultivasi ayahnya. Dan ayah dan ibu Subing harus bersembunyi di luar pegunungan. Tanyun menenangkan hati Subing dengan menjanjikannya bahwa suatu saat nanti akan tiba hari pembalasannya. Subing sangat mempercayai perkataan gurunya ini. Tanyun lalu bertanya nama asli Subing. Tapi Subing menjawab bahwa yang dia gunakan sekarang adalah nama aslinya. Hanya King Feng, King Qiu dan Wende serta Tanyun yang sudah mengetahui identitasnya saat ini. Jadi dia dengan leluasa menggunakan nama aslinya. Beberapa saat kemudian, keduanya tiba di sebuah pegunungan liar. Subing lalu melepaskan kekuatan spiritualnya. Dan dengan jentikan jarinya, sebuah batu bergerak seperti riak air dan samar-samar terlihat tirai berkilauan. Tanyun yang melihat ini tahu bahwa ini adalah kampung halaman Subing yang dirahasiakan dan batu itu adalah pintu masuknya. Keduanya melangkah masuk dan menghilang dari pandangan. Mereka muncul di wilayah rahasia dengan pegunungan bunga dan hutan persik serta ratusan paviliun. Ini seperti sebuah dunia yang terisolasi dari dunia luar. Di dalam hati Tanyun, jika dia tidak memiliki dendam untuk dibalas, mungkin baik jika bisa hidup dengan tenang di alam rahasia seperti ini. Subing lalu menceritakan penderitaan ayahnya selama 20 tahun terakhir selepas kepergian ibunya. Saat sedang berjalan menuju rumah Subing, seorang pelayan wanita yang sedang mencuci baju mengenali Subing dan berteriak, "Nona sudah pulang, ayo segera lihat tuan." Tubuh Subing bergetar dengan firasat buruk. Dia bertanya apa yang terjadi dengan ayahnya. Pelayan itu berkata sambil menangis bahwa tuan akan segera mati. Itu seperti petir menyambar Sen Subing. Dia segera berlari menuju pavilionnya. Semua orang mendengar teriakan pelayan itu bahwa Nona sudah kembali. Mereka pun mulai berkumpul di pavilion Sen Tianqi. Ayah Subing, Sen Tianqi, adalah patriark keluarga Sen.
30 tahun lalu saat Gongsun Yangchun akan melenyapkan seluruh klannya, dia masih sempat membawa ratusan orang dan tinggal di wilayah rahasia ini. Mereka menyadari waktu hidup Shen Tianqi sudah tidak lama lagi, karena dia sudah berumur 1000 tahun lebih dan hanya ditopang oleh pil panjang umur. 30 tahun sudah berlalu, masa waktu pilnya telah habis. Shen Subing akhirnya melihat ayahnya terbaring lemah di sofa. Subing membangunkannya, tapi Shen Tianqi tidak bergerak. Tan Yun segera meminta untuk diizinkan memeriksanya. Subing menatap Tan Yun dengan tatapan memohon dan berkata, "Guru, tolong selamatkan ayahku." Lalu Tan Yun mengeluarkan kekuatan spiritualnya dan memeriksa tubuh Tianqi. Setelah itu, Tan Yun mengerutkan keningnya dan kemudian membuka matanya. Dengan ekspresi minta maaf, dia berkata bahwa dia tidak bisa lagi menyelamatkan ayahnya. Menurut Tan Yun, ayah Subing sudah terlalu tua dan juga sudah menggunakan semua pil obat untuk mempertahankan hidupnya selama bertahun-tahun. Dan sekarang, vitalitasnya sudah habis dan tubuhnya sudah tidak bisa menerima lagi pil obat. Shen Subing yang mendengar itu gemetaran dan tidak bisa menerima kenyataan di hadapannya. Dia terus berteriak dan memukul dada Tan Yun. Dia mohon gurunya ini untuk menyelamatkan ayahnya. Tan Yun memeluk erat dan berbisik agar Subing jangan lagi menangis seperti ini, karena ayahnya dapat mendengar suaranya saat ini. Jadi Tan Yun berharap agar Subing dapat melepaskan ayahnya pergi dengan tenang. Subing seketika terdiam dan mulai mengendalikan dirinya. Dia memohon Tan Yun untuk menyadarkan ayahnya walau hanya sesaat, karena dia ingin mengatakan sesuatu untuk ayahnya. Tan Yun yang kasihan melihat Subing mengangkat tangannya dan mengeluarkan kekuatan spiritual menembus tubuh Tianqi. Segera Tianqi membuka matanya dan air mata membanjiri pipi keriputnya. Itu karena dia sedari tadi mendengarkan tangisan putrinya ini. Subing memegang tangan ayahnya. Dia tidak lagi menangis, tapi air matanya terus keluar jatuh ke pipi mulusnya tanpa terkendali. Ayahnya berkata bahwa dia senang bisa bertahan hidup sampai Subing tumbuh dewasa. Menurut ayahnya, kelahiran, penuaan, penyakit adalah kehendak surga. Tidak ada yang bisa melarikan diri dari semua itu. Ayahnya juga sudah merindukan untuk bersatu kembali dengan ibunya, dan dia sudah puas melihat Subing telah menjadi dewasa saat ini. Tianqi juga menegaskan bahwa balas dendam bukanlah keinginannya, tapi dia hanya ingin Subing menjalani hidup dengan bahagia. Subing bertanya, "Ayah, kenapa Dantai Swansong tidak bersalah? Bukankah dia yang menghapus kolam spiritualmu? Kenapa kau tidak menyalahkan dia?" Tianqi menjawab bahwa sebenarnya Swansong adalah seperti kakak baginya. Itu karena Swansong memperlakukan Tianqi sebagai saudaranya sendiri. Tapi saat itu, semua bukti memberatkan ayahnya, dan mereka ingin Swansong sendiri yang membunuh ayahnya. Tapi karena Swansong masih mengingat hubungan mereka, dia mengabaikan hukuman mati yang divonis oleh para oposisinya. Dan sebagai pemimpin sekte, dia hanya mengusir ayahnya ini keluar dari sekte. Dan yang membuat ayahnya ini juga tetap hidup hingga hari ini bukan hanya karena pil dari Subing saja, tapi juga karena Swansong selalu mengirimkan pil setiap tahun dan datang mengobrol selama beberapa hari. Tapi ayahnya ini tidak memberitahu Swansong bahwa Shen Subing adalah anaknya. Hal ini dilakukan ayahnya untuk berjaga-jaga ada orang yang tahu. Tianqi menjelaskan lagi bahwa Swansong sendiri percaya ayahnya tidak bersalah. Dan dia juga ingin membunuh Gongsun Yangchun. Tetapi yang perlu diketahui adalah perselisihan antara 9 divisi di sekte suci
bukan hanya dari gerbang dalam ke gerbang suci, tetapi juga ada di level para monster tua yang tersembunyi di atas. Merekalah yang mengendalikan perselisihan 9 sekte. Itulah sebabnya, jika Xuanzong membunuh Gongsun Yangchun saat ini, maka itu akan mempengaruhi posisinya sebagai master sekte. Karena semua hal inilah yang membuat Tianqi tidak membenci Xuanzong. Su Bing yang mendengarnya akhirnya mengerti duduk persoalannya. Dia meyakinkan ayahnya bahwa dia sekarang telah menemukan guru yang akan mengajarinya hingga suatu hari nanti Su Bing lah yang akan membunuh Gongsun Yangchun untuk membalas dendam. Su Bing juga mengatakan kalau dia sekarang sudah dipromosikan sebagai penatua gerbang abadi dan akan mengambil kembali apa yang pernah menjadi milik ayahnya. Ayahnya ini tahu bahwa Su Bing keras kepala seperti ibunya, jadi dia khawatir dengan semua jalan yang diambil Su Bing ke depannya. Oleh karena itu, ayahnya ingin segera Su Bing menemukan pasangan hidupnya, agar dia tidak khawatir lagi dengan masa depan Su Bing. Su Bing menjawab agar ayahnya jangan khawatir, karena dia sudah punya seseorang yang dia sukai. Tianqi kembali bersemangat menanyakan pria itu dan ingin melihatnya. Su Bing menjawab bahwa orang yang disukainya itu adalah gurunya. Walaupun dia tidak pernah melihat tampang aslinya, tapi dia mengaguminya dan tidak tahu apakah itu perasaan cinta. Tianqi berkata, "Kau akan tahu setelah lama menyukainya. Cepat panggil dia masuk, ayah ingin berbicara dengannya." Su Bing lalu bermohon kepada ayahnya agar ayahnya tidak memberitahu perasaan Su Bing ini kepada gurunya, karena Su Bing sendiri tidak tahu bagaimana perasaan Tan Yun padanya, dan dia juga tetap ingin menjaga hubungan yang baik dengan gurunya ini. Ayahnya memahami maksud Su Bing dan berjanji tidak akan memberitahu orang itu, karena ayahnya sendiri tahu betapa keras kepalanya Su Bing dan betapa takutnya dia jika dia ternyata ditolak gurunya. Oke guys, segitu dulu ceritanya hari ini. Jadi Su Bing memang sudah tahu di balik perawakan tua gurunya ada pria yang tidak ingin mengungkapkan jati dirinya, dan pernah sekali Su Bing ingin membukanya secara paksa, tapi Tan Yun melarangnya. Jadi apakah Tan Yun akan menyadari perasaan Su Bing ini? Kita lanjutkan di part selanjutnya ya. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk terus mengikuti channel ini. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Bye.